Selamat pagi Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online pagi hari ini. Kita mau bersuka cita sebab Tuhan kita baik, sungguh luar biasa, Dia amat baik. Segala kebaikan Tuhan telah kita rasakan, segala kebaikan Tuhan telah kita nikmati. Karena itu pagi hari ini kita mau mengagungkan nama Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau katakan Tuhan Kau sungguh-sungguh sangat baik. Mari Bapak Ibu, kita mau bertepuk tangan bersama, mengagungkan nama Tuhan, memuji nama Tuhan. Sebab Tuhan kita, Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, dan Tuhan Allah bernamaku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, dan Tuhan Allah kenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, dan Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, dan Tuhan Allah kenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik atas kami. Karena itu Tuhan, kami mau bersyukur, kami mau terima firman-Mu, kami mau diubahkan Bapa. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima firman-Mu. Kami percaya Engkau mengubahkan hidup kami. Haleluya. Amin. Salam jumpa saudaraku yang kasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online dari Gereja Bethel Tabernakel Kristus Anugerah Cilacap. Dan kita mengucap syukur kepada Tuhan karena penyertaan dan kasih Tuhan kita boleh ada sampai dengan saat ini. Dan terlebih lagi kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah, menyembah Dia, memuji Dia. Dan sekarang kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang karma dan hukum tabur tuai. Mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ini. Apakah hukum karma itu adalah hukum tabur tuai, atau hukum tabur tuai itu adalah hukum karma? Sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ini. Kita buka dalam Galatia 6 ayat yang ke-8.
Galatia 6 ayat yang ke-8. Saya ambil satu ayat karena disinilah letak kesalahan banyak orang Kristen yang mencampur adukkan antara karma dan hukum tabur tuai, atau hukum tabur tuai itu adalah hukum karma. Di dalam ayat yang ke-8 dikatakan demikian, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Amin. Ya, puji nama Tuhan, kita akan belajar. Jadi seperti tadi yang saya katakan bahwa hukum tabur tuai, memahami kebenaran firman Tuhan harus dari konteks ayat secara lengkap. Bukan hanya mengambil satu ayat seperti yang tadi saya bacakan satu ayat ini. Kalau kita mengambil satu ayat ini saja tanpa memahami ayat-ayat sebelumnya yang berkaitan dengan ayat itu, ayat yang ke-8, maka kita akan mengalami gagal paham. Artinya tidak memahami secara benar tentang hukum tabur tuai. Nah, gagal paham yang saya maksud di sini adalah hukum tabur tuai yang alkitabiah itu dianggap sama sebagai hukum karma. Sehingga muncul tanda tanya di sini. Apa benar hukum tabur tuai itu adalah hukum karma? Nah, mari kita akan coba lihat pengertian-pengertian dari karma itu sendiri. Jadi karma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu disebut sebagai, didefinisikan sebagai perbuatan manusia ketika hidup di dunia. Ini ya. Dan yang kedua sebagai hukum sebab akibat. Karma itu sendiri merupakan faham dari agama dunia timur. Yang dimaksud dengan faham dunia timur itu adalah India, Cina, Korea, Thailand, Myanmar. Dan agama-agama yang ada di negara-negara yang saya sebutkan tadi itu adalah Hindu, Buddha, Sinkisme, dan Taoisme. Keempat agama ini mempercayai karma, yaitu sebagai hukum sebab akibat. Sementara Kristen tadi yang saya maksudkan dalam Alkitab, di dalam ayat yang ke-8, itu dikatakan sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ayat-ayat yang sebelumnya atau sesudah dari ayat 8 itu harus menjadi satu kesatuan untuk menjelaskan ayat 8. Jadi saya ambil dari ayat yang ke-5. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ya. Ayat 8 kemudian berkata, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya, tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa ini adalah karma, itu adalah konsep agama dari dunia timur. Dari India, dari Cina, Korea, Thailand, Myanmar, yang agama-agama mayoritasnya itu adalah Hindu, Buddha, Sinkisme, dan Taoisme.
Keempat agama ini membicarakan tentang karma. Dan pemahaman karma itu masuk ke dalam pengaruh kehidupan orang-orang secara umum, termasuk orang Kristen. Sayang sekali kita mudah dipengaruhi oleh banyak paham yang dari luar yang tidak kita pahami secara benar, gagal paham tadi. Terutama pada ayat yang ke-7 tadi dia, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Hampir sama dengan karma. Ya, hampir sama dengan karma seperti tadi dikatakan bahwa karma itu adalah perbuatan manusia ketika hidup di dunia. Dan pengertian kedua dari Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang karma ini adalah itulah hukum sebab akibat. Karena pengertian inilah kemudian banyak orang Kristen yang mencampur adukkan antara hukum tabur tuai di dalam Alkitab dengan karma. Nah, kita melihat ya, karma itu adalah konsekuensi yang tidak dapat dihindarkan. Apapun yang kita lakukan, baik atau buruk, semuanya itu kembali akan dibalaskan kepada kita. Ini pengertian yang ada, pengembangan dari arti yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saya belum masuk ke dalam agama Hinduisme, terutama Hindu dan Buddha, tentang karma itu sendiri. Tetapi pengembangan dari pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia tadi bahwa karma itu adalah perbuatan manusia ketika hidup dalam dunia dan merupakan hukum sebab akibat. Maka pengembangannya itu tidak dapat dihindarkan. Apapun yang kita perbuat, apakah itu kita berbuat baik atau berbuat yang buruk, maka semuanya itu akan dibalaskan kepada kita. Dan itu karma. Kedengarannya, karma itu rohani. Kedengarannya, karma itu mirip dengan hukum tabur tuai. Apakah benar? Demikian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tidak menyangkal ya kalau ada orang Kristen yang punya gagal paham dan menganggap bahwa karma itu adalah sama dengan hukum tabur tuai. Banyak sekali ungkapan-ungkapan dari orang-orang Kristen yang mengatakan demikian. Tetapi saya tidak membenarkan hal itu. Ya benarlah, enggak apa-apalah. Enggak, saya tidak membenarkan hal itu. Faktanya begini, saudaraku yang kasih Tuhan, sebuah survei mengatakan demikian. Ini survei yang di Amerika ya. Seberapa kuat orang percaya pada konsep karma? Ya. Ternyata hasil survei itu 31% orang yang disurvei ya, dari yang disurvei 31% orang itu sangat kuat percaya pada hukum karma. Dengan pengertian yang tadi saya sebutkan, bahwa karma itu adalah hukum sebab akibat, bahwa karma itu adalah konsekuensi yang tidak dapat kita hindarkan, apa yang kita perbuat, entah itu baik ataupun buruk, itu akan kembali dibalaskan kepada kita. 31% orang sangat kuat percaya bahwa karma itu betul, ya, sama dengan hukum tabur tuai. Sementara 34% ini mulai berkurang ya. Jadi kalau ini sangat kuat, percayanya sangat kuat sekali. Keyakinannya itu hampir 100% gitu ya. Keyakinan terhadap hukum karma itu adalah hukum tabur tuai. Tapi agak kuat. Di sini agak kuat ya. 34% tidak terlalu
tidak terlalu beda dengan ini ya. Kalau ini 31% itu sudah sangat yakin bahwa hukum karma adalah hukum tabur tuai. Tapi 34% agak kuat dia. Tidak terlalu kuat, hanya 18%. Tidak percaya akan hukum karma itu 10%. Tidak tahu hanya 6%. Saya coba mengabaikan yang ini, yang kecil ya. Ternyata dari hasil survei, ini survei dilakukan oleh Gallup ya, yang di Amerika itu jadi sangat terkenal. Ini surveinya, dan dia ini bukan survei abal-abal ini. Jadi mengatakan bahwa begitu kuatnya orang percaya terhadap hukum karma. Nah, nanti di bagian akhir kalau kita sudah mengerti tentang hukum karma dan hukum tabur tuai, ya nanti akan kita ambil keputusan pribadi lepas pribadi ya. Nanti akan saya coba kesimpulan dari apa yang ada menurut Alkitabiah ini ya. Betapa kuatnya orang memahami tentang hukum karma ini. 31%, 34%. Kalau digabung ya sekitar 65 kan ini, 65% orang cenderung percaya terhadap hukum karma. Dengan pengertian yang tadi. Ya. Kalau kita pelajari lagi tentang karma ini, hukum karma ini, kita pelajari ya. Nah, ini menarik sekali di dalam konsep Hindu, di dalam konsep Buddha, di dalam konsep Taoisme, Sinkisme itu tadi. Ternyata hukum karma itu begini. Bahwa hukum karma itu adalah sama dengan reinkarnasi. Kepercayaan seseorang itu akan mati dan kemudian dilahirkan kembali dalam bentuk kehidupan lain dan berulang berkali-kali. Inilah yang dimaksud dengan reinkarnasi dari hukum karma menurut Hindu, Buddha, dan Taoisme itu. Jadi bukan sekedar hukum bukan sekedar hukum sebab akibat. Bukan sekedar di situ, tetapi reinkarnasi. Sementara di Kristen itu inkarnasi. Ini bahaya Bapak Ibu. Ya. Karena kata re ini menunjukkan pengulangan, inkarnasi yang diulang. Dalam bahasa Yunaninya kan inkarne, dalam daging. Tuhan Yesus, firman itu menjadi manusia. Dalam bahasa aslinya itu inkarne. Ada memang inkarnasi. Kita nanti pun juga diubah, inkarne. Bukan reinkarnasi. Kalau reinkarnasi adalah kepercayaan bahwa seseorang yang mati itu akan dilahirkan kembali dalam bentuk kehidupan yang lain dan berulang-ulang, berkali-kali. Sesuai dengan karma yang dia lakukan, sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan. Jadi reinkarnasi itu tergantung dari karma yang diperbuat. Nah ini ya. Kalau saya punya karma yang baik, punya perbuatan yang baik, saya nanti mati kemudian saya akan hidup kembali dalam bentuk yang lain. Tapi jiwanya adalah jiwa saya. Siklusnya seperti ini.
Ya. Ini siapa ini? Rudi. Lahir. Kemudian dia hidup, ya. Ya ini maksudnya bertumbuh, kemudian mati di sini. Maka akan muncul kembali menjadi pribadi yang lain tapi jiwanya sama. Jadi nanti dilahirkan dalam jiwa yang sama tapi dalam pribadi yang berbeda. Terus begitu. Kalau nanti perbuatan saya baik kembali, saya akan mati kemudian muncul pribadi yang lain. Bahkan bisa ke makhluk hidup yang lain. Makanya tidak heran kalau orang-orang di agama-agama yang tadi saya sebutkan itu yang mempercayai karma, tidak boleh sembarangan kita membunuh. Ya. Bunuh kecoa gitu ya. Jangan-jangan itu kakek kamu. Yang berinkarnasi, reinkarnasi, yang masuk ke dalam daging. Ke ayam dan lain sebagainya ya, masuk ke dalam binatang-binatang. Jangan-jangan itu adalah leluhur kita. Atau saya mati di sini, kemudian menjadi pribadi orang lain di sini, tapi jiwanya sama. Jiwa sama dan tetapi bentuknya lain. Inilah karma. Jadi karma itu berulang-ulang, reinkarnasi berulang-ulang. Sementara dalam Alkitab tidak mengatakan demikian. Jadi kita kembali kepada Galatia 6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10, terutama ayat 7 dan 8, itu harus kita mengerti betul-betul. Bahwa hukum tabur tuai itu demikian, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan karena apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Ayat 7 tidak jelas, ayat 7 sama seperti hukum karma. Tetapi ayat 8, itu sebabnya saya tadi membacakan ayat 8 supaya kita menjadi pengertian yang benar, sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup kekal dari roh itu. Jadi kalau karma itu berulang-ulang. Nah, kalau kita mempercayai keadaan hukum karma, kita percaya bahwa kita nanti hidup kembali. Berulang-ulang. Jangan-jangan saya pribadi ini ada orang yang mati, yang dulu mati menjadi Rudi gitu loh. Kan itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sementara kalau kita hanya mempercayai bahwa karma itu adalah hukum sebab akibat, apa yang saya perbuat hari ini, kemudian saya dibalas, itu hukum yang logis itu. Dan itu bukan hukum tabur tuai itu. Itu hukum yang logis. Hukum karma di situ berbicara juga. Jadi apa yang saya perbuat kemudian saya berbuat baik, kemudian suatu hari nanti ada orang yang berbuat baik kepada saya, itu hukum karma. Tetapi hukum karma juga berbicara tentang reinkarnasi. Bahwa perbuatan baik kita yang terus diperbuat baik kita akan muncul kehidupan baru yang kalau perbuatan baik ini lebih tinggi, maka kita akan punya derajat yang lebih tinggi, dilahirkan lebih tinggi derajatnya. Alkitab tidak mengajarkan demikian, Bapak Ibu.
Kalau hanya sekedar dalam hidup kita ini saya berbuat baik, kemudian suatu hari nanti orang berbuat baik kepada saya. Dan kemudian kita berkata, ini hukum tabur tuai. Gak cocok lagi dengan Alkitab. Jadi kalau konsekuensi saya hidup baik, kemudian ada orang berbuat baik, firman Tuhan berkata, apakah upahmu kalau engkau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik? Itu hukum yang biasa. Kalau di dalam hukum karma, itu dipercaya sebagai hukum karma. Tapi dalam Alkitab bukan demikian. Kadang kita itu sudah berbuat baik, yang kita terima bukanlah perbuatan baik, itu logis. Natural. Jadi Bapak Ibu mulai dari sini ya, coba kita lihat ya. Inilah siklus reinkarnasi itu terus berputar, terus menerus. Ini jiwa reinkarnasi ini adalah jiwanya hukum karma. Ini yang sangat dipercayai oleh orang Hindu, orang Buddha, agama-agama tadi, Sinkisme dan Taoisme. Itu yang dipercayai. Jadi kalau kita punya tuntunan Alkitabiah, Alkitab, ya kita harus belajar sesuai dengan Alkitab. Dan kita harus berani nanti dalam bagian terakhir kita harus berani berkata, setelah tahu ya, coret karma itu dalam hidup, dalam kekristenan, buang itu. Jadi kalau saya berbuat baik, bukan kita untuk menerima balasan perbuatan baik loh Bapak Ibu. Itu orang yang pamrih kalau saya berbuat baik supaya nanti saya mendapatkan perlakuan yang sama seperti saya berbuat baik, maka orang lain berbuat baik. Itu akan merendahkan pengajaran Kristus di situ. Bahkan yang lebih gawat lagi ya, lebih gawat lagi orang akan berkata itulah hukum tabur tuai. Bukan, hukum tabur tuai tidak begitu. Makanya kita harus membaca ayat 5 sampai dengan ke-10. Dikatakan demikian, ya saya ulang ya, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Apa yang saya perbuat sekarang, saya akan memikul konsekuensi dari apa yang saya perbuat. Tapi tunggu dulu, sampai di ayat yang kelima, ini hampir sama dengan hukum karma. Tetapi ayat yang ke-6 berkata, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jadi kalau saya mengajar, kemudian Rasul Paulus ingin memberi pengertian kepada orang itu, beri dong gitu loh. Memberi kepada orang yang memberikan pengajaran itu, artinya dia itu menaruh harta di surga. Bukan di dunia. Bukan untuk memperoleh nanti kebaikan-kebaikan dan seterusnya. Itu biasa Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, dalam Ibrani 9 ayat 27 ini dikatakan bahwa sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Tidak ada kehidupan lagi. Kalau ada anak yang lahir itu bukanlah pribadi dari leluhur yang sudah hidup terlebih dulu kemudian lahir pada anak itu. Setelah orang itu mati, cukup satu kali di situ, tidak akan berulang mati lagi dia.
Jadi secara tegas kita harus melihat bahwa karma tidak alkitabiah. Karena karma jiwanya itu direinkarnasi, bukan sekedar tadi saya katakan bukan sekedar saya berbuat baik maka saya akan menerima hal yang baik. Nah, kalau kita menerima sesuatu hal yang baik, ya, itu satu konsekuensi yang natural. Apa upahmu kata Tuhan Yesus? Kalau engkau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, apa upahmu? Tuhan Yesus ingin mengajar kalau kita berbuat baik, justru lebih ditekankan kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Baru engkau memperoleh upah. Tapi upah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus bukanlah upah di dalam dunia ini. Kita sedang menaruh harta di surga. Sama seperti ayat yang ke-6 tadi. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Artinya berkorban. Ini perkataan dari Rasul Paulus kan. Yang mempunyai nilai yang sama seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Simpanlah hartamu di surga, sebab di surga ngengat karat tidak ada. Jadi kalau ada orang memberikan korban, ya ini saya ambil saja ya secara pengertian dari Galatia 6 ayat yang ke-6 ini. Itu orang dengan memberi sukacita, sama seperti jemaat di Makedonia memberikan kepada Rasul Paulus. Padahal jemaat di Makedonia itu adalah jemaat yang secara finansial itu jemaat yang tidak begitu baik. Tapi dia mau berkorban, memberikan korban kepada Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus kemudian menerima. Kenapa? Dia sedang mengumpulkan harta di surga. Jadi ayat 7 ini kemudian berkata, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Bukan di dunia ini. Jadi ayat 8 kemudian berkata, sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan kekal. Saya kan sudah Kristen, ya tapi kau menabur dalam daging. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Hidup yang kekal dari roh itu. Hukum tabur tuai tidak pernah berbicara tentang hukum seperti hukum karma atau hukum sebab akibat. Hukum tabur tuai itu berbicara tentang hidup yang sekarang menjangkau kepada hidup nanti. Itu hukum tabur tuai. Jadi kalau kita berbuat baik tapi ternyata kita mendapatkan yang tidak baik, ya kita harus terima dengan ucapan syukur. Justru ini kesempatan bagi kita untuk mendoakan orang yang berbuat jahat kepada kita. Pada waktu kita mendoakan, kita sedang menabur dalam roh. Kapan menuainya? Tunggu dulu. Karena hukum tabur tuai tidak berbicara kehidupan kita yang sekarang. Engkau akan menerimanya nanti dalam kekekalan. Makanya ayat ke-9 kemudian berkata, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya engkau akan menuai. Kapan? Kapan waktunya itu? Ya nanti. Jika kita tidak menjadi lemah. Saudara tentu paham kan? Arti jika kita tidak menjadi lemah, artinya kita sudah menabur ini berbuat baik, tapi di ujung dari kehidupan kita ini menjadi lemah. Tidak percaya kepada Kristus, meninggalkan Kristus, akhirnya percuma.
Apa yang sudah kita perbuat itu tidak akan kita dapatkan di situ. Tuean hidup kekal tidak kita dapatkan. Kenapa? Karena menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan, ayat yang ke-10, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman, kepada semua orang. Apakah kita berbuat baik kepada semua orang karena nanti supaya ada balasan? Nah, Alkitab tidak pernah mengajarkan demikian, Bapak Ibu. Hukum karma mengajarkan demikian. Dan ternyata hukum karma yang mengajarkan hukum sebab akibat ini merasuk dalam pengertian iman orang Kristen. Bahwa kalau saya menerima kebaikan dari orang lain, oh karena saya dulu pernah berbuat baik. Oh enggak, itu natural. Sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan hukum karma itu. Hukum sebab akibat itu. Apalagi kalau kita sudah berbicara reinkarnasi. Wah kacau Bapak Ibu. Itu jiwanya hukum karma loh. Jadi hidup kemudian dihidupkan kembali terus. Jadi kalau saya ini sekarang berbuat baik, saya berbuat baik, saya mati kemudian saya akan muncul menjadi pribadi yang lain dengan jiwa saya yang sama, Rudi yang sama. Terus begitu. Kalau saya tidak berbuat baik, saya akan muncul dalam kehidupan yang lain. Jadi kucing saya. Atau jadi apa itu dia? Jadi lalat. Makanya kan orang-orang yang memahami ini jangan bunuh. Jangan-jangan itu kakekmu loh. Nah ini nih. Harus kita pegang Ibrani 9 ayat 27 ini. Bahwa manusia ditetapkan mati satu kali. Setelah itu dihakimi. Baru kemudian masuk kepada kekekalan. Apakah kebinasaan, apakah hidup kekal? Masuk kebinasaan, masuk hidup kekal itu konsekuensi dari apa yang kita tabur sekarang ini. Itulah hukum tabur tuai. Jadi hukum karma tidaklah alkitabiah. Hukum tabur tuai bukan hukum yang sekarang di dunia ini. Ini hukum karma. Sebagian dari pengertian hukum karma, sebagian dari pengertian hukum karma. Sebab hukum karma kalau menjangkau kehidupan ke depan itu selalu berbicara reinkarnasi. Orang mati, kemudian orang hidup kembali, mati, hidup kembali sesuai dengan karma yang ada. Jadi tabur di dunia, tuai di kekekalan, itulah hukum tabur tuai. Oke Bapak Ibu ya, mulai memahami ini ya. Jadi memang kehidupan orang Kristen ya, saya sangat memaklumi kalau banyak pengaruh-pengaruh dari yang lain. Termasuk orang meninggal. Orang meninggal kemudian berkata, pulang ke rumah Bapa. Kenapa pengertian ini muncul? Pulang ke rumah Bapa, ya karena dari saudara kita. Pulang ke rahmatullah, itu pulang ke rumah Bapa, ke rumah Allah. Kemudian diterjemahkan pulang ke rumah Bapa. Oh, belum ada pengadilan kok. Pengadilan baru dimulai ketika Tuhan Yesus datang ke dunia. Tuhan Yesus menjemput gerejanya baru kemudian di situ orang yang mati dibangkitkan. Belum ada pengadilan. Bagaimana mungkin kita bisa ke rumah Bapa? Jadi diletakkan terlebih dulu di dunia orang mati.
Tapi ada pemisahan antara yang baik dengan yang jahat. Baru ada generalisasi di situ, pemisahan ya. Belum secara bahwa kebaikan saya dengan kebaikan Bapak, Ibu gitu ya, itu kan berbeda. Enggak mungkin saya punya nilai yang sama, punya tempat yang sama. Bapak Ibu yang lebih sungguh-sungguh gitu ya, kemudian disamakan dengan saya, enggak mungkin, baru dipisahkan di situ kan. Jadi maksud saya, begitu banyaknya pengaruh-pengaruh luar ini yang kemudian mempengaruhi iman Kristen. Dan gak bisa dibenarkan. Makanya di dalam setiap kali penguburan saya berkata bahwa saudara kita ini yang meninggal istirahat di tempat yang nyaman gitu ya. Tempat yang terindah, saya tidak menyebut surga karena belum di situ. Termasuk karma ini, termasuk hukum tabur tuai ini sering dicampur adukkan gitu ya. Tabur tuai bukan berbicara di sini ya, bukan berbicara di dunia ini. Taburnya di dunia, tetapi tuainya bukan di dunia, di kekekalan. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam Galatia 6 ini kalau mau saya ringkaskan bahwa ayat yang kelima berbicara tentang tanggung jawab pribadi. Bahwa nanti kita akan masuk ke dalam pengadilan Kristus, kita punya tanggung jawab pribadi. Ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-6 dan ke-9 itu berbicara contoh perbuatan baik. Tabur memberi itu perbuatan baik. Ya. Untuk kita menuai di kekekalan. Jangan jemu-jemu, firman Tuhan berkata, berbuat baik karena apabila sudah datang waktunya, kamu akan menuai jika tidak menjadi lemah. Ayat 8 jelas sekali bahwa ketika kita menabur dalam daging, ia akan menuai dalam kebinasaan. Ketika kita menabur dalam roh, kita akan hidup kekal dari roh itu. Maksudnya dari roh Allah. Yang kekal itu kita akan hidup bersama-sama dengan Allah. Jangan sesat. Ya, jangan sesat. Ini adalah bentuk keadilan Tuhan. Bahwa Tuhan itu tidak dapat dipermainkan ya. Gitu ya. Jadi jangan sesat ini menunjukkan bahwa Allah itu adil. Tapi keadilan Allah ini, Galatia 6 ini sedang berbicara tentang kekekalan. Tidak membiarkan dirinya dipermainkan karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ayat yang ke-8, tabur daging, tuai kebinasaan. Tabur dalam roh, maksudnya dalam roh ini, tabur dalam roh itu artinya buah roh. Buah roh. Saya tidak membahas mengenai buah roh ya, karena di dalam Galatia 5 itu Bapak Ibu bisa membaca dalam Galatia 5 ayat yang ke-19 dan seterusnya itu tentang perbuatan daging. Kemudian dalam roh itu berbicara tentang damai sejahtera, sukacita dan lain sebagainya, tentang kasih. Maka kita akan hidup dalam roh. Dalam kekekalan dari roh itu. Nah, puji nama Tuhan Bapak Ibu dan Saudaraku. Kita memahami ya sekarang ya. Jadi jangan sekedar kita berkata bahwa hukum karma. Orang-orang Kristen kadang-kadang saya juga pernah membaca dalam status-statusnya orang Kristen itu ya. Orang-orang Kristen itu karena dia tidak tahu. Tapi kalau sudah tahu begini ya kita buang itu. Enggak ada hukum karma dalam kekristenan. Hukum karma tidak alkitabiah. Harus kita berani membuang itu. Jadi hukum tabur tuai adalah hukum yang begitu menjangkau kehidupan yang nanti. Apa yang kita tabur sekarang belum tentu kita terima dia waktu kita hidup. Tapi apa yang kita tabur sekarang sudah dipastikan bahwa Allah itu adil, jangan sesat, jangan mempermainkan Allah. Apa yang kita tabur itu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Entah itu baik
kita itu jahat. Bahkan firman Tuhan berkata, suatu hari nanti Tuhan akan berterus terang dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hei kamu sekalian pembuat kejahatan. Inilah keadilan Tuhan di dalam ayat yang ke-7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jangan merasa gara-gara saya Kristen, wah udah kita merasa menuai yang baik. Sementara taburannya bukan taburan yang baik. Hanya karena bermodalkan saya Kristen, maka saya pasti menuai yang baik. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Kekristenan tidak akan membawa keselamatan bagi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan. Ya, tapi yang menyelamatkan kita adalah kita hidup di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mempercayai Dia. Apapun yang Dia katakan, kita percayai. Artinya kekristenan itu selalu berbicara tentang gaya hidup Tuhan Yesus yang hidup dalam hidup kita. Apa yang kita tabur? Mari Bapak Ibu renungkan, apa yang kita tabur sekarang? Suatu hari nanti menjadi satu kepastian, itulah yang akan kita tuai. Kalau kita menabur dalam kebaikan, kita menabur dalam kebenaran, kita akan menuai dalam roh. Tapi kalau kita menabur dalam daging, dipastikan kita akan menuai dalam kebinasaan. Hukum karma tidak berbicara demikian. Hukum karma berulang lagi. Kita akan hidup lagi, akan hidup lagi, akan hidup lagi. Tergantung dari kehidupan kita. Kalau kehidupan kita baik, maka tingkatan kualitas kehidupan ke depan akan lebih baik. Tapi kalau kita hidup tidak baik, hukum karma akan berbicara derajat kehidupan kita nanti akan lebih rendah. Itu tidak pernah diajarkan oleh Alkitab. Alkitab mengatakan kita punya tanggung jawab pribadi, lepas pribadi, dan Allah tidak bisa dipermainkan. Pasti kita akan menuai dari apa yang kita tabur sekarang. Taburlah kebaikan, kita akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita satu di dalam doa, Bapak, Ibu, dan saudaraku, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, kita akan tutup dalam doa, kita tundukkan kepala dan kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang memberkati kami. Kami memperoleh pelajaran yang begitu indah pada saat ini Tuhan. Tentang hukum tabur tuai. Apa yang kami tabur sekarang Tuhan, suatu hari nanti akan kita tuai, asal kami tidak menjadi lemah. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, kami tetap kuat di dalam Engkau Tuhan, menghadapi kehidupan yang demikian sukar ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan, Allah yang memegang kami, tangan-Mu Tuhan, memegang kami Tuhan. Dan kami bersyukur kepada Engkau ya Bapa, buat kesetiaan-Mu, buat kepedulian-Mu Tuhan, buat kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri ibadah ini Tuhan, dan kami percaya dalam kehidupan kami, penyertaan Engkau Tuhan, berkat-berkat-Mu Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang maha adil, Engkau Allah yang memberkati kami, Engkau Allah yang melindungi kami,
Engkau juga Allah yang menyinari kami dengan wajah-Mu Tuhan dan memberikan kepada kami kasih karunia. Engkau Allah yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami Tuhan dan memberikan kepada kami damai sejahtera. Kami bersyukur kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, terima kasih Tuhan buat pemeliharaan hidup dalam hidup kami ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.